Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sebelum pembelajaran Buita mulai, Buita mau mengingatkan bahwa meskipun pembelajaran kali ini adalah pembelajaran daring, tidak tatap muka seperti biasanya, anak-anak harus tetap semangat mengikuti pembelajaran dan jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menerima sila-sila Pancasila sebagai anugerah. Yang kedua, setelah membaca teks, anak-anak dapat menganalisis perilaku sehari-hari yang sesuai dengan simbol sila Pancasila dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi tentang kegiatan melaksanakan ibadah, peserta didik atau anak-anak dapat menuliskan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan simbol sila pertama Pancasila dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis makna tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka dari teks tulis dengan tepat. Tujuan yang kelima, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menceritakan makna tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka dari teks tulis dengan tepat. Tujuan yang keenam, setelah mengamati video, anak-anak dapat mempraktekkan gerak seimbang, dominan, dinamis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui menirukan gerak pohon kelapa dengan tepat. Ya, sekarang kalian coba baca teks yang ada di HP kalian, di layar HP kalian yang berjudul Kekayaan Indonesia. Nah, Buita akan bacakan, kalian menyimak ya. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, setelah membaca bacaan teks, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apabila kalian masih belum paham tentang bacaan tadi, coba video ini di play ulang yang tadi, lalu di pause dan kalian baca minimal 2 kali. Setelah membaca teks tadi, kalian harus menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa informasi penting yang ada pada bacaan tersebut? Pertanyaan yang kedua, setelah mengamati bacaan, kira-kira sikap kita harus bagaimana menghadapi perbedaan? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada? Nah, nanti jawabannya silahkan kalian tulis di buku daring, lalu difoto dan dikirim ke WhatsApp group. Sekarang setelah kalian selesai menjawab pertanyaan tadi, lakukanlah wawancara dengan teman-temanmu tentang ikan apa yang disukai dan tulislah hasilnya menggunakan diagram. Nah, nanti kalian akan melakukan wawancara dengan teman melalui Google
Google Meet, melalui Google Meet yang nanti linknya akan Bu Ita share di WhatsApp Group. Nah, setelah berwawancara dengan teman menggunakan Google Meet, amati papan petunjuk di bawah ini. Di situ ada sebuah papan petunjuk yang bertuliskan RS Damai Sejahtera, panahnya ke atas berarti lurus. Ada pasar ikan, panahnya ke samping kanan, dan ada taman kota samping kiri. Perhatikan ilustrasi di bawahnya. Di situ ada Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Nah, jadi Bu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Tapi Bu Siti bingung setelah melihat papan petunjuk arah. Kira-kira Bu Siti harus berjalan lurus, berjalan ke kanan, atau ke kiri? Ayo coba jawab, kemana Bu Siti akan berjalan ketika ingin membeli ikan di pasar ikan berdasarkan papan petunjuk di samping? Nah, pasti jawabannya Bu Siti akan berjalan ke arah kanan dari tempat berdirinya, karena di papan petunjuk sudah sangat jelas bahwa pasar ikan panahnya adalah ke arah kanan. Nah, coba perhatikan video permainan jala ikan yang ada di HP kalian. Karena ini gangguan sistem, nanti videonya akan Bu Ita share ke WhatsApp Group. Nanti silakan kalian menonton videonya di WhatsApp Group. Setelah menonton video permainan jala ikan, coba kalian praktekkan dengan anggota keluarga di rumah atau tetangga terdekat dan tulislah apa manfaat yang kalian dapat dari bermain jala ikan. Meskipun nanti bermainnya dengan anggota keluarga, tidak dengan teman-teman, tapi kalian harus tetap semangat. Ya. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Besok kita akan sambung ke pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap memakai masker ketika keluar rumah dan usahakan kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, sering cuci tangan dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran dari Bu Ita, kurang lebihnya Bu Ita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.